Aku alhamdulillah baik, happy, setiap hari dapat pelajaran luar biasa. Justru aku ngerasa malah to the point aja ya. Ya kan, pada mau kan to the point boleh nggak? Boleh ya. Jadi justru setelah adanya tumor payudara ini, aku malah ngerasa setelah kan aku selalu bilang tuh di YouTube March, aku bilang kalau aku ikhlas, kalau aku mati abis live ini terjadi gitu kan. Terus kayak gitu, aku menyadari bahwa ketika aku beneran ikhlas, malah nggak dikasih-kasih mati. Sekarang masih bisa preskon sama teman-teman walaupun lewat Zoom ya, maaf ya. Kalau zaman sekarang preskonnya lewat Zoom gak ketemu, gak asik. Terus malah aku ngerasa dapat semangat baru untuk ngejalanin hidup, dan aku punya satu apa ya, nambah lagi profesi aku malah, ya Allah udah banyak kan, banyak yang bilang Caca nih nyanyi ya, syutingnya sekarang aku juga ngelakuin yang namanya counseling one on one. Aku ngasih kayak healing session buat orang-orang satu. Jadi aku kayak konselor sekarang. Jadi praktisi untuk membantu orang healing, dan itu adalah penyemangat nomor satu aku sampai sekarang masih bisa bertahan. Jatuh. Iya gitu. Jadi kabarku gitu. Kalau suaraku kurang keras bilang ya. Aman ya? Segini aman ya suaranya ya? Aman, Kak. Jadi pertama kali taunya tuh gini. Agustus 2021 aku sempat panas tinggi sampai 39,6 apa 39,5, sampai aku sempat masuk di opname lah. Karena takut dong, takut kenapa-napa kan, swab segala macem, kok negatif, nggak COVID. Terus selalu aku melakukan tes darah, tes lab lengkap banget, tapi nggak ada tumor marker ya di hasil tes darahnya, itu tes lab gitu loh. Nah terus aku punya seorang teman ilmuwan yang udah umur hampir 70 tahun, dia ilmuwan dan dia adalah penyembuh kanker alternatif yang udah praktek penyembuhan alternatif buat kanker, HIV di Jakarta tempatnya orangnya, di daerah Jakarta Selatan. Aku juga pernah interview beliau di YouTube channel aku, lalu dia itu deket banget sama aku, karena aku udah nganggep dia kayak bapakku sendiri. Dia yang bilang, dia baca hasil labku, dia nangis bulan Agustus 2021. Dia nangis tidak depan aku, karena dia sayang banget sama aku, dia gak mau aku worry, tapi dia cuma ngomong, Cak, ini dari hasil darah kamu, karena dia udah ngehandle banyak orang-orang dengan kanker ya. Kankernya macam-macam loh, gak cuma satu jenis kanker, kanker payudara, kanker ovarium, kanker paru-paru, semua kanker tuh dia udah praktek nyembuhinnya tuh udah dari tahun 2000. Dia nangis karena dia bilang, Cak, ini nih hasil darah kamu punya kecenderungan yang sangat besar sekali, kamu bisa kanker one day. Dia bilang gitu. Itu pertama. Tapi aku masih nggak mau perhatiin, masih nggak nganggep kayak gue baik-baik aja gitu. Tapi memang semenjak momen itu ya, berarti tunggu deh setahun. Sekarang bulan Juni. Nah dari bulan Juni tahun lalu, Juni 2021, atau mungkin beberapa bulan sebelumnya ya, aku lupa exactly kapan, aku tuh tiba-tiba ada benjolan memang di payudaraku. Yang tadinya awalnya kecil, lalu aku sempat nanya ke temenku yang dokter ya, dokter tapi bukan dokter kanker, bukan onkologi, bukan ahli onkologi. Aku nanya ini apa? Terus udah gitu dia bilang, enggak ini hormonal. Keluarnya tiap mens doang bukan? Kalau lo nggak nyadar ini selama ini udah ada, dia bilang gitu. Selama ini tuh udah ada, tapi lo nggak nyadar aja karena dia kecil. Waktu itu kecil masih tuh yang pas aku ngeceknya bulan apa deh yang ke situ deh? Bulan apa? Yang kita ke sana bareng, di sana nemenin Caca. Ingat ya? Oktober, antara Agustus sampai September 2021 aku ke temanku yang dokter itu. Terus dia gitu dia bilang enggak, ini aman, dia bilang. Apalagi kalau gedenya, maksudnya ukurannya bertambah pada saat menstrual, hormonal, dia bilang itu intinya. Ya udah aku cuek, tapi lama kelamaan aku jadi gede gitu kan, sampai akhirnya bulan Desember 2021 aku melakukan mamogram dan ultrasound USG payudara di rumah sakit di Jakarta Pusat. Di situ aku dibilang punya tumor, udah fix tumor.
ada hasil USG-nya, ada laporannya semua. Tapi pada saat bulan Desember itu ukurannya ada datanya sih gue lupa. Pokoknya yang satunya 2, ada tumornya lebih dari 2. Dan ini semua di kanan, payudara kanan. Payudara kiri ada kista katanya, payudara kiri tapi di dalam dan gak usah diapa-apain, kecil dan di dalam banget, gak usah ditreat apapun kata yang bacain. Kalau yang di kanan itu ada lebih dari 2 tumor. Yang satu ukurannya, ini bulan Desember ya, Desember 2021. Ukurannya yang satu 2,4 cm, yang kedua 2, berapa lupa, di bawah 2,4 ya, tapi 2,1 kalau nggak salah, di atas 2 cm lah pokoknya. Dan tumor-tumor teman-teman yang kecil-kecil. Nah, kenapa kemarin aku sampai ke Singapura? Karena kok makin kesini makin gede perasaanku. Dan kalau orang lihat juga kelihatan banget, visible. Aku misalnya tunjukin ke adikku, kan sama-sama cewek ya, tunjukin ke adikku, tunjukin ke Sienna, itu jelas dan besar gitu. Dan aku kayak, oke, gue harus melakukan sesuatu nih. Lalu ya udah akhirnya aku melakukan pengecekan, tapi aku nggak mau detailin ya apa aja pengecekan yang aku lakukan. Intinya yang sekarang aku lakuin adalah ini tumor dan ada tendensi, ada kecenderungan bisa jadi kanker. Insya Allah tidak akan jadi kanker, kita nggak tahu. Terus ya udah, size-nya udah gede banget, nggak diukur lagi sih sekarang karena tapi intinya gini, pokoknya size-nya udah bisa, aku rasanya sih 2 kali lipat dari yang dulu. Kalau aku lihat secara kasat mata udah 2 kali lipat dibanding Desember lalu. Nyut-nyutannya kalau aku lagi pesimis, kalau aku lagi mikirnya pesimis ya, kalau lagi mikir negatif enggak, kalau lagi mikir misalnya lagi marah, lagi pengen nangis, itu enggak nyut-nyutan. Tapi kalau aku lagi pesimis, ngerasa udah deh hopeless, nggak ada harapan, itu dia nyut-nyutan. Jadi sekarang yang aku lakukan adalah aku belajar berbagai macam healing. Cara untuk healing macam-macam lah, dari macam-macam, semua cara aku akan tempuh. Yang penting, yang pasti aku mau berjuang hidup. Halo, udah kelar yang barusan. Kak, kemarin sendiri Kak ke Singapura pengobatan atau seperti apa Kak? Ke Singapura niatnya mau ngecek gimana nih keadaannya sekarang gitu. Tapi aku nggak akan jelasin, seperti aku bilang, aku ngapain aja di Singapura, tapi intinya aku ngecek. Lalu sekarang aku di Bali, juga salah satu, aku lagi di Bali sekarang. Dan di Bali ini aku ke sebuah healing retreat, yang fokusnya sih lebih ke Ayurveda detox dan naturopati. Tapi fokusnya lebih ke healing secara macam-macam, secara spiritual. Karena aku diajarin sama yang punya retreat center aku sekarang berada. Kita nggak tahu ini kanker lo ini nasibnya gimana. Kalau lo kanker, nasib lo gimana, itu terserah lo. Lo yang punya kemauan untuk sembuh atau tidak. Lalu dia mengajarkan aku ilmu yang paling, menurut aku, ini pencerahan paling luar biasa. Dan dia baru ngomong ini kemarin. Karena aku baru nyampe 2 hari lalu, dia ngomong kemarin, aku harus belajar memaafkan, dia bilang. Aku harus belajar memaafkan. Karena kadang kita mikir secara otak, secara intelektual, kita tuh udah maafin orang-orang yang nyakitin kita. Tapi apakah di hati kita sungguh-sungguh sudah memaafkan atau belum? Itulah penyebab salah satunya aku bisa ada tumor dan tendensinya bisa jadi kanker. Kalau aku tidak mau memaafkan. Kalau aku masih punya seven deadly sins, pernah dengar nggak sih? Yang 7 dosa yang ada. Aku nggak tahu ini ajaran dari agama mana, ajaran dari negara mana. Pokoknya kalau googling seven deadly sins tuh intinya orang yang punya kebutuhan untuk punya pride, keserakahan, segala macam yang berhubungan dengan ego yang berlebihan, lo nggak akan sembuh total, atau nggak lo sembuh tapi nanti keluar lagi kankernya, tumornya. Kalau lo nggak ngebersihin diri lo dari ego. Ego tuh nyambungnya ke keserakahan, pride, pengen diakui kalau saya itu hebat, pengen diakui bahwa saya ini
pionir mental health di Indonesia lah, gitu-gitu, apapun namanya, maka ya gitulah. Dah, semua itu pokoknya lepasin. Pride, kebutuhan untuk dianggap wow. Itu harus dilepasin. Terus macam-macam deh, pokoknya 7 deadly sins, dosa, 7 dosa yang membuat kita mati secara jiwa. Itu penyembuh paling ampuh, aku diajarin itu. Jadi sekarang healing treatment aku salah satunya adalah itu. Belajar mematikan ego. Biasa aja. Soalnya dibilangnya pas bulan Desember tumornya jinak kan. Jadi nggak takut. Bingung ya? Aneh nggak? Itu bulan Desember kan dibilang tumornya, tapi tumornya jinak. Jadinya kalau tumornya jinak kan yang nggak kenapa-napa dong. Gitu. Kalau tumor yang ganas baru jadi kanker, yang mematikan. Kalau tumor jinak, kalau nggak diurus, nggak di-healing, bisa jadi ganas. Kalau kita kasih makan dengan pikiran negatif, stres, sel kanker semua orang itu kan punya sel kanker, tapi ada yang aktif, ada orang yang sel kankernya aktif, maka dia jadi kanker, ada orang yang sel kankernya itu non-aktif, makanya dia jadi sehat. Nah, orang-orang yang hidupnya lonely, kesepian, orang-orang yang fokus pada dendam, orang-orang yang ngakunya mulia tapi dalam hati pengen nyakitin orang lain, itu cikal bakal orang yang bisa sel kankernya jadi hidup, jadi aktif. Kak Caca, halo, kedengeran nggak? Ya. Kak Caca? Ya. Caca, ini artinya masih bolak-balik ke Singapura apa gimana Kak pengobatannya Kak? Enggak, aku nggak bolak-balik Singapura sekarang biar meminimalisir budget. Soalnya aku udah nemu sumber-sumber healing, penyembuh-penyembuh dari mulai dunia medis sampai ke alternatif yang para ahlinya banget. Aku dikasih Zoom kontaknya langsung, guru-gurunya para guru. Aku boleh dikasih berkah banget deh sama Allah untuk bisa connect langsung ke mereka, padahal mereka nggak berada di kotaku gitu loh. Dan itu aku kontekan sama mereka rutin. Dan mereka semua care sama penyembuhan aku, bener-bener sungguh-sungguh. Tapi artinya masih tetap kontrol gitu nggak sih Kak Caca? Kontrol tuh apa definisinya? Berobat gitu, check up. Iya. Selalu dong, selalu. Ini aku lakuin di Bali 10 hari, check up. Kak Caca kemarin katanya pulang dari Singapura ngedrop. Seperti apa sih Kak mungkin kondisinya pas kemarin sempat harus stres? Enggak. Ini tuh semua orang ngalamin. Mungkin di sini teman-teman wartawan pada ada yang demam-demam batuk gitu masih seminggu terakhir. Soalnya kan cuaca lagi nggak beres. Adekku aja juga batuk-batuk, tapi nggak COVID, alhamdulillah gitu. Jadi kayaknya karena cuaca doang deh, sebel juga gue lama banget batuknya, sekarang aja masih serak. Tapi di sini disembuhin sih di tempat retreat aku ini, si batuk-batuk nggak jelas ini. Banyak kok yang lagi pilek, batuk nggak jelas di Jakarta, mungkin di Indonesia juga kali. Kak Caca, berarti pasca dari Singapura itu dokter menyarankan untuk nggak operasi atau mungkin Kak Caca yang milih alternatif untuk alternatif di Bali atau seperti apa sih Kak Caca? Intinya apapun, aku cuma jawab gini ya, aku nggak akan jawab detail yang kemarin di Singapura ngomong apa. Tapi intinya kalau aku perlu sampai operasi, aku akan operasi. Intinya adalah kalau aku harus berjuang untuk hidup dengan cara apapun itu, mau invasif, mau alternatif, mau apasif, if-ifan yang lain, itu aku akan lakuin. Gitu. Aku mau berjuang hidup, aku pengen lihat Sienna nanti punya anak, aku pengen lebih jadi orang, lebih menyebar lebih banyak manfaat buat masyarakat. Aku pasti punya harapan yang besar buat hidup gitu. Jadi tenang aja, aku akan fight. Sekarang lagi treatment itu dia, treatment belajar mematikan ego, mematikan kebutuhan diakui. Karena gampang loh nutupin itu, apalagi kita public figure gitu ya. Kan pengakuan dapat dari mana-mana. Komen di Instagram, wah Caca hebat ya. Wah Caca sakit kanker malah buka healing counseling one on one. Itu kan
ngasih makan pride, ngasih makan rasa bangga kayak, woi gue nih hebat nih. Itu tuh ego. Nah gimana yang aku lakuin sekarang treatmentnya adalah semua itu aku matiin. Aku nggak mematikan kebutuhan untuk ngebaca komen, mematikan kebutuhan untuk apa namanya, nggak percaya diri kalau lo itu udah cukup baik tanpa pengakuan dari siapapun, dari nyokap lo, dari bokap lo, dari orang yang paling lo sayang. Lo tuh cuma butuh pengakuan dari diri lo dan dari Allah. Jadi itulah treatment yang aku lakukan sekarang. Basically itu. Karena itu yang nyembuhin nomor satu. Mas sekarang gini, misalnya aku mastektomi ya namanya. Kalau yang payudaranya diangkat, mastektomi kan. Kalau yang udah kanker dan payudaranya diangkat. Oke, misalnya aku udah melakukan itu. Bisa loh kanker lagi. Orang ada yang kayak gitu. Kankernya keluar lagi. Entah nyebar di organ lain atau nyebar di payudara yang satunya. Atau apapun deh, gue kagak ngerti. Intinya itu kalau kita nggak nyembuhin spiritual kita, dari kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk serakah, apapun itu yang tadi aku sebut, yang seven deadly sins itu, kankernya bisa keluar lagi. Jadi ngapain? Aku maunya selamanya nggak ada lagi. Jadi yang paling ampuh treatmentnya adalah itu. Tapi dokter udah nyaranin buat operasi nggak sih, Kak? Ada beberapa orang yang nyaranin kalau ada beberapa orang yang pertama kali aku ngomong bahwa aku ada tumor payudara. Misalnya nih, aku kemarin ke Singapura kan satu pesawat sama, iya benar, aku ke Singapura, aku satu pesawat, sebelahku tuh ada bapak-bapak. Istrinya dia dulunya juga kanker, terus udah diangkat ininya, apa namanya tuh, tumornya, kankernya diangkat tumornya itu. Terus dia langsung ngomong, Cak, gue nih, dia orang India, ngomong pakai bahasa Inggris, Cak, gue ini istri gue dulunya kanker. Lo harus operasi, lo harus biopsi, dan lo harus keluarin. Padahal aku belum bilang aku kanker, positif kanker ya. Dia baru dengar ceritanya aja aku tumor payudara, dia langsung bek. Jadi udah ada beberapa orang yang menyarankan bahwa pokoknya kalau emang harus diangkat ya angkat gitu, udah ada. Contoh berbuat baiknya adalah aku sekarang gini, kalau selama ini kan orang tahu Caca itu kan banyak sharing di sosial media, di kayak teman-teman melalui media massa, media digital gitu kan. Itu kan gimana aku nolong orang bentuknya, ya kan. Gimana aku open up tentang aku punya bipolar, lalu alhamdulillah ada impact di Indonesia, tapi aku lagi nggak mau ngerasa bangga ya karena itu, karena egonya itu. Tapi intinya aku udah cukup bermanfaat, tapi secara publik, maksudnya nggak pernah ke um, badan orangnya langsung. Jadi kalau ditanya tadi apa sih yang aku lakukan sekarang, yang real, yang untuk healing, yang untuk ngebantu orang adalah aku bikin konseling one on one. Jadi aku jadi profesional, praktisi profesional. Aku nge-healing orang-orang yang punya masalah. Aku udah punya klienku ada pasangan suami istri, mereka tinggal di LA. Terus udah gitu aku bikin Telegram channel, ada linknya di bio Instagram, di bio TikTok, semua bio-bioan aku lah, pokoknya linknya itu tinggal diklik aja buat yang mau gabung, karena di situ kalau udah gabung ke Telegram channelnya, semua ilmu yang aku share free. Semua live yang aku lakukan, aku bikin live live di Telegram itu bisa 1,5 jam. Tadi pagi aku live 1,5 jam, ngejawabin pertanyaan sampai puas, gratis, nggak usah bayar. Tapi aku juga jadi profesional praktisi, dalam arti ada yang orang bisa nonton live dan mereka bisa bertanya langsung dari Caca, dan Caca akan jawab sampai kelar, sampai puas, sampai dapet jawaban. Tapi kalau orang pengen healing one on one sama aku, itu baru yang berbayar. Jadi aku sekarang juga menjalankan praktek sebagai konselor. Tapi aku nggak nyebut diri aku healer ya, aku nyebut diri aku tuh sarana transformasi, katalis transformasi. Aku nggak mau nyebut diri aku penyembuh. Itu yang aku lakukan sih sekarang. Jadi karena kenapa kalau misalnya ditanya, oke, katanya lo mau berbuat baik, kalau nyuruh orang bayar, kalau pengen konseling satu per orang, per individu, jawabannya adalah kadang kalau orang dikasih yang gratis,
Kalau yang serius mau sembuh ya, kalau yang serius mau sembuh tuh kalau dapet informasi gratis, mereka nggak menghargai, dalam arti jadi nggak punya merasa untuk, oke, gue akan ngerubah hidup gue. Oke, gue akan nurutin PR yang Caca kasih sebagai konselor gue. Oke, gue akan bener-bener bikin perubahan yang perlu gue buat dalam hidup gue. Ketika lo dikasih sesuatu yang free, mentalitas manusia di dunia itu memang adalah, kecuali dia punya kesadaran yang tinggi untuk mau berubah ya, dikasih yang free pasti akan disyukuri dan diimplementasikan untuk berubah, healing jadi lebih baik. Tapi kalau dikasih yang berbayar, mereka jadi ngerasa ada kayak anjir, ya maksudnya, ya masya Allah apa, ya nggak apa-apa ya ngomong anjir, nanti jangan keluarin kalau nggak boleh. Ya maksudnya gue udah bayar nih, gue udah bayar duit, terus gue nggak mau berubah, gue yang rugi, ada gitunya tuh. Jadi kenapa ketika konseling yang one on one ya, kalau yang aku bikin live kasih pertanyaan itu free, bisa 1,5 jam, dan aku bikin sering di Telegram channel itu. Tapi yang mau one on one, aku hanya mau narik klien-klien yang serius mau healing kayak aku. Aku orangnya serius mau healing. Aku punya bipolar, aku punya diagnosa depresi mayor, sekarang aku punya tumor payudara, tapi keseriusanku buat healing, buat belajar, buat memaafkan orang-orang yang pernah nyakitin aku, terdalam, itu gede banget. Aku cuman mau narik klien kalau dia kayak aku. Kalau dia nggak kayak aku, nggak usah jadi klien gue, gitu. Karena aku pengen bener-bener bikin impact yang real di hidup orang. Tapi kalau bagi yang nggak berada gitu ya, maksudnya uangnya terbatas ya, bisa ikut support group. Aku bikin support group dengan topik macam-macam untuk membantu orang-orang dengan apapun ya, healing macam-macam ya topiknya. Nanti lihat aja di Telegram channel. Ada juga yang free. Yang free itu yang aku bikin live. Jadi ya nyantai aja, nggak harus bayar terus. Gitu. Kan orang kan butuh healing semuanya. Masa kalau suruh healing semuanya suruh bayar, buset, gimana lo mau hidup jadi negara gitu kan? Emang pemerintah peduli kalau masyarakatnya mental illness terus dihilingin? Emang ada anggaran emang buat memanusiakan orang-orang punya mental illness? Kan enggak? Enggak. Makanya dulu aku kehilangan hak asuh. Maka kehilangan hak asuh kan karena kalau orang punya mental illness nggak dianggap cakap hukum. Ini ada di undang-undang loh. Pemerintah tuh nggak peduli kalau orang udah punya disabilitas mental, lo kehilangan hak asuh, lo kehilangan hak lo buat, lo dicekokin obat 50 biji sehari, lo nggak punya hak, padahal lo udah umur 25, ada bukti, udah ada undang-undangnya kok. Karena lo punya disabilitas mental, lo tidak cakap hukum, lo tidak punya hak bersuara secara hukum. Makanya aku kehilangan banyak hal dalam hidup aku. Aku hidup di rukonya OCK Ligis 3 bulan gratis karena gue nggak punya duit. Waktu zaman baru cerai sama Ben, karena aku baru buka jilbab. Terus aku juga punya diagnosa mental illness, ya kan? Jadi secara negara tuh ngerasa secara hukum pantasan aja hakimnya mutusin, ya udah karena Caca punya bipolar, hak asuh lo nggak pantas. Gue juga nggak yakin tuh hakim ngerti teredukasi apa enggak. Pemerintah ngedukasi nggak? Orang-orang yang punya disabilitas mental punya hak untuk sembuh, punya hak untuk belajar. Pemerintah tuh nggak teredukasi soal itu. Kalau teredukasi buktiin sekarang. Mumpung aku ngomong di media, mudah-mudahan disampaikan kepada para pemimpin yang maha pemimpin. Yang katanya sih mimpin masyarakat harusnya peduli. Tapi peduli nggak? Buktiin buat orang-orang yang punya disabilitas mental. HAM-nya dilanggar nggak? HAM tuh buat siapa sih? HAM tuh buat manusia. Mau punya mental illness, HAM tuh tetap harus ada. Nah sekarang inilah misi hidup aku, kebaikannya. Kalau dibilang kebaikan yang aku lakukan, aku mau mendirikan, menegakkan HAM bagi orang-orang yang didiskriminasi dan dianggap HAM-nya pantas dilanggar. Karena itu banyak banget cewek yang korban pemerkosaan, tapi fokusnya ke orang-orang yang punya disabilitas mental ya. Karena itu banyak banget yang ngalamin diskriminasi, kayak dianggap lebih rendah dari binatang. Gue ngalamin, orang gue digerebek dulu. Untung gak gue udah tuntut, rumah sakitnya bisa, padahal mudah-mudahan. Aku lagi ada, dan lagi yang aku lakukan satu hal lagi adalah aku lagi baru gabung ke organisasi non-profit namanya Remisi. Itu yang mendirikan temenku. Remisi itu sudah nyampe ke UN PBB, dan remisi itu tujuannya adalah untuk mendirikan HAM bagi orang-orang punya disabilitas mental di Indonesia.
Itu misi kita. Dan aku gabung di situ jadi kayak jubirnya lah ya, jubir mereka, karena aku kan banyak ngomong. Dan aku punya ada ya teman-teman gitu yang mudah-mudahan bisa menyampaikan, bantuin. Kak Caca, mungkin boleh cerita sedikit dong soal kemarin yang sempat ramai juga yang Kak Caca bikin konten di YouTube soal kalau ini hidup terakhir. Sempat berpikir seperti itu, kenapa sih Cak sampai mikir ke bakal mati? Karena udah ikhlas beneran, kalau mau mati beneran gak apa-apa. Karena aku ngerasa kayak waktu itu, udahlah hidup gue udah bahagia kok. Aku selama ini udah banyak banget berbuat, insya Allah bermanfaat buat banyak orang. Kan kalau di Islam juga diajarin ya, apa sih katanya, manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat. Apa gimana? Sebaik-baiknya hamba atau sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi umatnya atau apanya lah gitu, atau orang lain. Ya udah, itu aku udah jalanin dari aku kecil. Dari aku pertama kali open up tentang mental bipolar aku, itu udah aku jalanin. Jadi kalau aku mati, hidupku udah full. Hidupku udah, Siena yang jaga tuh bukan ibunya, Siena yang jaga bukan ayahnya, Siena yang jaga bukan Mama Ines, bukan Caca, bukan Ayah Ben. Walaupun secara fisik iya, tapi yang jagain tuh Allah. Aku udah seikhlas itu. Dan aku percaya, makanya aku tinggalin lagu buat Siena, judulnya Siena. Lagunya waktu itu udah publish, cuman sempat gagal. Kalau mungkin di sini ada teman-teman wartawan yang waktu di Ritz-Carlton, ingat gak sih kalian pada ada yang datang, aku preskon launching lagu. Tapi kasus sama orang hotel, waktu kalian teman-teman wartawan pada cabut. Nah itulah lagunya sebenarnya aku perform di situ, lagu Siena, tapi nggak jadi launching karena gara-gara gagal, gara-gara orang hotel. Tapi intinya ya gitu, aku tinggalin lagu buat Siena, buat dia denger. Nggak hanya kalau aku udah mati ya, kalau dia lagi down, aku nggak bisa ditelepon, itu liriknya tuh soalnya pegangan hidup lah buat dia. Aku nyebutin liriknya bahwa salah satu line di lagu itu yang paling akan aku percaya walaupun aku udah nggak ada akan jadi pegangan yang menguatkan Siena adalah segala kehancuran menyimpan kebangkitan. Dan aku rasa itu cukup buat menjaga anakku walaupun aku udah nggak ada. Secara fisik kayak, secara nyawa, dia harus tahu itu. Dan dia dilahirkan karena cinta, dia harus tahu itu. Walaupun aku sama Ben udah cerai, dia bahagia sekarang alhamdulillah dengan Ben, Ines, dan aku. Cukup kok kalau dia cuma dengar kata-kata setiap kehancuran menyimpan kebangkitan. Itu kan jadi pegangan dia, karena nggak semua orang hidup selamanya. Kak Caca, izin tanya Kak Caca. Halo, aku Rena, Kak Caca. Sempat ini nggak sih Kak Caca ngomong secara langsung ke Siena, menguatkan Siena seandainya gitu ke dia Sotarinati, seperti apa omongannya Kak Caca? Sempet banget. Sehari sebelum ke Singapura. Banyak banget, aku tiba-tiba kayak nelfon-nelfonan ngasih petuah, banyak banget. Terus aku sampai feeling, kok gue jadi ngomong gini gitu. Apa jangan-jangan emang gue udah mau mati bentar lagi. Waktu itu gitu rasanya. Sampai aku banyak ngasih nasihat ke dia, dan dia nggak, tapi ngasih nasihatnya bukan bilang ibu mau mati bentar lagi, kamu gini, nggak gitu lah, jangan bikin takut juga. Maksudnya iya, dan halo? Iya, aku nyimak. Dan apa namanya, boleh di mute nggak Mbak, maaf? Berisik ya, maaf Kak. Sorry, buat teman-teman yang lain biar audionya. Iya, tiba-tiba aku teleponan sama Siena 2 jam dalam kurun waktu 3 hari ya. Seharinya 2 jam, 1 jam gitu. Sebelum ke Singapura itu, sebelum beli tiket ke Singapura. Nah, aku ke Singapura beli tiketnya H-1. Karena Parno, Parno gue beneran bakal kenapa-napa. Jadi bukan Parno sih, waspada, menjaga-jaga supaya tahu kalau kenapa-napa aku langsung action. Jadi teleponan sama Siena, terus aku banyak kasih nasihat, banyak kasih pesan, bukan nasihat. Pesan kalau ibu udah nggak ada, nanti gini. Dalam hidup itu gini. Dan dia nerima dengan tenang. Sampai sekarang dia tahu aku tumor, dan dia ngelihat, dan dia nggak apa-apa. Sampai hari ini dia masih nggak apa-apa. Ben juga sama Ines, suportifnya sangat amat suportif. Bahagia sih aku. Aku bahagia sih dengan jalan hidup aku. Aku bahagia banget sama jalan hidup aku. Mamahku itu yang paling amazing, ngerubah hidup aku. Walaupun dulu aku pernah chaos sama mama, tapi dialah yang banyak ngasih pencerahan setelah aku tumor sekarang. Adekku dan suaminya dan Didi juga.
adikku yang cowok. Orang-orang yang dulunya tuh slack sama aku gara-gara ngegerebek zaman dulu, sekarang jadi supporter yang kita tuh tim, kita tuh keluarga. Dan aku baru ngerasa itu sekarang. Karena dulu aku sibuk, nggak ada family time. Aku sibuk, aku syuting, aku apa. Jadi nggak kenal Lisha tuh kayak apa, Mama tuh kayak apa, Didi tuh sifatnya gimana. Sekarang aku baru punya waktu untuk kenal mereka. Gitu loh. Jadi baikan harmonis. Kan tak kenal maka tak sayang katanya. Nah, yang aku pengen kenal adalah Papa. Karena aku gak kenal Papa. Yaudah itu doang sih PR-nya. Bukan PR ya, insya Allah kalau Allah mengizinkan ya aku bisa kenal Papa. Tapi kalau Allah nggak ngizinin, aku mau ikhlas. Karena di luar kuasa aku. Karena untuk mau mengenal Papa butuh kemauan dari Papa juga gitu. Dan kalau Papa nggak butuh atau belum ada kesadaran, aku di luar kuasa aku nggak boleh maksa dia. Yang penting aku doain aja. Aku doain, aku maafin semua yang nyakitin aku zaman dulu. Gitu. Atau semua yang nyakitin aku atau semua yang aku pernah sakitin juga aku maafin diriku sendiri. Udah itu aja fokusnya. Pada mau peduli sama aku atau enggak ya orang-orang ini, sorry soft lensku jadi geser. Pada mau peduli apa enggak ini orang sama kebutuhan aku, yaitu proses mereka itu di luar kuasa Caca, itu kuasa Allah. Izin tambahan buat Sienna sendiri. Tambahan buat Sienna? Pesannya buat Sienna. Dengerin lagu Sienna aja. Dan aku minta, mungkin teman-teman, aku minta doa supaya lagu Sienna bisa ke-publish sama aku masih hidup. Karena aku belum bikin lagunya, aku pengen publish. Karena itu, dia kan anakku ya. Aku tuh tipe orang tua yang nggak mau ngasih warisan tuh, ya warisan materi kayak nggak deh. Aku nggak mau, karena aku belajar dari kecil untuk mandiri ya. Walaupun keluarga aku punya hotel atau apalah, orang kan mikirnya hotel Sofyan punya Marshanda. Padahal gue kagak ada involvement apa-apa di situ. Aku nggak dapat apa-apa dari situ. Aku nggak gabung ke operasional, cuman image-nya aja. Yang punya hotel keluarganya Marshanda. Yang punya keluargaku, mamah dan omku. Tapi aku tidak berharap dapat warisan dari situ pun. Aku nggak berharap, bukan nggak berharap. Aku nggak berharap dan aku dari kecil nggak pernah dapat apa-apa dari situ. Aku kerja sendiri, aku ngebiayain sekolah. Alhamdulillah aku bisa ngebantu mama sebagai single parent, sebagai manajerku, untuk menghidupi keluarga kita. Kalau memang bener aku bisa membantu, karena aku nggak tahu juga ya berapa persentasenya mama dapat berapa aku nggak peduli. Pokoknya intinya apa yang rezeki aku dan itu nyemplung nyiprat ke mama dan adik-adik, aku syukurin. Dan aku nggak mau ninggalin warisan harta ke anakku, karena aku pengen dia belajar hidup itu lo harus mandiri secara finansial, harus belajar itu. Karena aku belajar itu, kalau orang lain punya value yang berbeda nggak apa-apa, nggak salah juga. Kalau orang lain pengen ngasih warisan 7 turunan punya duitnya, ya alhamdulillah, karena duitku juga nggak sebanyak itu kok. Duitku nggak sebanyak itu, nggak, gue bukan konglomerat, gue biasa aja. Kalau orang mikir wah artis pasti kaya, nggak juga, biasa aja. Jadi aku ninggalin legacy, ninggalin warisan lagu Sienna buat anakku. Karena itu yang akan membantu dia mendekatkan diri dengan yang maha kuasa, yang mendekatkan diri dengan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dan yang menurut aku itu warisan terbaik dibanding duit buat aku ya. Caca kemarin sempat pas mau ke Singapura bilang pingin ketemu sama Papa ya. Mungkin seperti apa sih hubungannya Papa sekarang sama Caca? Masih komunikasi kah? Atau mungkin Caca sempat ngunjungin ke pesantren ya kalau nggak salah ya? Atau seperti Belum sempat karena aku masih harus lanjut healing treatment aku, jadi belum ke pesantren Papa. Udah direncanain tadinya, udah hampir mau beli tiket. Cuman nggak jadi karena aku harus prioritasin healingku dulu, dan jujur alasan kedua adalah aku belum kesana-sana karena aku percaya aku akan sembuh. Jadi aku akan masih punya waktu. Dan kedua, Papa juga sempat aku telepon tapi dia nggak mau ngomong. Aku telepon ke orang pesantren, dia lagi mut-mutan. Tapi wajar lah namanya orang tua. Mungkin dia sedih juga kan, nggak pernah ada yang jenguk.
Pasti dia sedih lah. Caca nggak apa-apa pikirin Caca punya tumor payudara, Papa nggak usah worry soal itu. Itu tanggung jawab Caca untuk nyembuhin diri Caca. Tapi yang Caca mau bilang ke Papa adalah, nggak, Caca nggak mau ngomong ke Papa sih. Aku mau bilang ke semua orang dalam hidup aku dan Papa yang pernah ngeremehin Papa, lo semua ngaca. Sorry ya kalau agak kasar. Karena aku pernah jenguk Papa ke sanatorium Dharma Wangsa. Dan aku nggak suka banget cara susternya ngomong depan mukaku. Yang aku tuh kedatengin Papa tuh salim tangan, aku masih hormatin dia walaupun dia punya penyakit jiwa menurut psikiaternya waktu itu kan. Terus dibilangin bersyukur Pak masih dijenguk anaknya. Itu aku marah banget sama susternya. Pengen gue tampar secara visual aja, imajinasi. Karena apa, lo kurang ajar. Emang lo udah bersyukur dalam hidup lo? Gue tahu lo gak punya kesehatan. Emang lo yakin lo gak punya penyakit mental? Mungkin lo punya, lo gak ngaku aja ke psikiater. Jujur aja, semua orang yang pernah ngeremehin Papa, yang pernah mukulin Papa di warung waktu Papa datang ke warung, terus dia bilang, ada tuh anak gue di TV, ada Marsyanda di situ, dia bilang, itu anak gue, tapi karena papaku kumel, pada ngetawain, pada sampai akhirnya gebuk-gebukan, buat kalian semua yang pernah ngeremehin bokap gue, nganggap bokap gue kualat, gue tahu dia punya banyak salah dalam hidupnya. Masa lalunya dia pada nyakitin nyokap gue, pasti gue tahu. Tapi kalian yang bilang papa kualat, lo gak berhak ngomong gitu. Emang lo gak punya neraka lo sendiri, lo belum tahu. Itu aja yang mau aku bilang. Hati-hati lo ngomong orang kualat, lo benerin diri lo sendiri dulu deh. Ke mama dan ke papa ya, siapapun yang ngeremehin mama dan papaku, aku gak akan balas apa-apa. Aku gak akan nuntut. Mainan gue gak tuntut-tuntutan. Mainan gue adalah gue doa sama Allah supaya lo dikasih yang sepadan. Pelajaran yang bangunin hati lo, bangunin kebutaan lo dan kesombongan lo, biar lo berhenti jadi orang sombong. Itu aja sih. Sorry aku personal banget karena ini mama dan papaku sendiri gitu. Kondisi Papa sendiri sekarang seperti apa sih Kak? Kondisi secara apa nih? Pasti dia kangen lah sama keluarganya. Aku nggak tahu sih, aku nggak pernah ngomong sama papa. Terakhir kali aku teleponan tuh mungkin 6 bulan atau 5 bulan lalu ya, aku lupa. Itu ngobrol lama banget, dan dia kalau ngobrol sama aku selalu senang. Dia ngobrol sama aku tuh nyambung, dia ngobrol sama aku tuh memori-memori dia sama aku, mama-mama tuh dia nggak pernah lupa. Terus nanya soal Lisha Didi, terus nanya soal adik-adikku. Terus udah gitu aku pernah kenalin papa ke Siena, papa ke Ben, pernah kenalin papa ke Baim. Zaman dulu papa nanya, Baim gimana, Ben gimana, karena dia tahu mantanku 2 itu doang kan. Semua memori sama aku tuh papa inget. Terus yang di berita-berita kayak dia udah gak mau nonton gitu ya, karena udah capek dengan bebannya sendiri, jadi gak apa-apa. Dan dia happy kalau aku telepon, tapi terakhir kali aku telepon akhir Mei, itu dia gak mau ngangkat, gak mau ngomong karena mut-mutan. Tapi aku rasa aku gak mau baper gitu ya, dia gak mau ngomong. Tapi kalaupun dia mengambek karena ngerasa keluarga gue ini udah menderita loh. Gue ditaruh di pesantren berapa tahun, udah lama gak dijenguk karena pandemi. Lo pada gak sayang sama gue tahu, gue nyusahin lo semua, gue tahu, gue susah keep a job, punya kerjaan tetap tuh gue susah, gue tahu, gue disabilitas secara apapun itu. Tapi apakah pantas gue gak dijenguk-jenguk? Pasti dia mikir gitu. Dia manusia juga loh, walaupun dia diajak ngomong kadang-kadang gak nyambung katanya. Dia manusia juga, dia berhak punya support system. Tapi aku tahu bukan tanggung jawabku juga untuk menyelamatkan dia, karena itu kemauan dia sendiri. Dia aku telepon aja gak mau ngomong gimana aku mau ngerumahin dia. Aku pengen beliin rumah buat papa, take care of him, bangun koneksi, bangun hubungan sama papa, tapi kalau dia gak mau gimana? Ya aku bisa apa? Jadi doain aja semoga papa mau disayang.
Karena dia ngerasa dirinya tuh failure, dia ngerasa dirinya tuh orang gagal. Gue pantas dihukum aja kayak gini. Dia tuh gitu, dia pernah ngomong dulu sama Ben, I'm a failure, Ben, gue tuh failure. Dan menurut aku papa nggak boleh gitu. Papa tuh bukan failure. Caca juga bisa kok nyebut diri Caca failure. Tapi Caca masih mau belajar untuk nerima disayang sama orang. Walaupun papa Caca sendiri susah untuk menunjukkan sayangnya ke Caca, tapi Caca masih bisa, Pak. Jadi doa Caca adalah, mungkin kalau minta papa nggak boleh, tapi kalau doa pasti kan boleh dong sama Allah. Doa Caca adalah semoga papa hatinya terbuka untuk nerima kasih sayang orang-orang yang sayang sama papa. Nggak secara finansial aja ya, secara moral. Kalau aku bisa sampai finansial juga ya aku mau juga gitu loh. Gitu sih. By the way, ini Zoom-nya udah mau habis. Aku Zoom-nya bukan yang berbayar. Oh ya, satu lagi Kak. Iya. Kalau tiba-tiba putus maaf ya. Iya, satu lagi mungkin kalau kondisi secara mentalnya sendiri, Papa seperti apa sih? Mohon maaf ya, maksudnya bukan gimana, kan dulu sempat dibilang mentalnya gimana gitu. Nah, kalau untuk sekarang apa lebih baik atau gimana, Kak? Itu mungkin aku nggak tahu kalau secara mental, karena papa di pesantren bukan di RSJ kan, bukan sama psikiater. Jadi kalau katanya Tante Lucy, Om Boni, kakaknya papa ya, kakak iparnya papa, Om Boni, Tante Lucy, Tante Cynthia tuh ada ya papa. Mereka semua yang ngefunding papa selama ini. Mereka yang taruh papa di pesantren, nyari tempat yang layak, yang papa betah. Mereka yang ngurusin papa dari zaman dulu sampai sekarang secara materi. Dan secara batin juga loh, karena nggak gampang ngurusin orang yang kabur-kaburan kan. Papaku kabur-kabur terus kalau diurusin kan, kecuali di pesantren. Makanya ditaruh di pesantren di sana sama keluarganya papa. Tapi kalau katanya Tante Lucy dan Om Boni sih, papa tuh secara mental sebenarnya nggak ada diagnosa apa-apa. Tapi ini pendapat keluarga ya, dan keluarga berhak tidak setuju dengan pendapat psikiater, berhak mendapat second opinion. Jadi Tante Lucy dan Om Boni bilang papa itu sebenarnya secara mental baik-baik aja, tapi dia cuman pernah salah jalan aja dalam hidupnya. Udah gitu aja. Jadi kondisinya secara mental ya dia melakukan yang terbaik lah sampai hari ini. Itu aja sih. Ya itu treatment dari sebelum aku tahu aku tumor. Maksudnya sebelum aku ke Singapura udah lama, jadi aku suka dancing. Dan namanya intuitive dancing, itu tuh kayak ngerilis ya. Karena aku kan energinya gede banget, kalau misalnya diem doang tuh rasanya kayak ngebek di dalam gitu loh. Pasti teman-teman wartawan sama deh, kan pada sibuk nyari liputan nih. Sekali yang suruh diem 2 minggu, pasti lo pada nggak bisa semua. Sama kayak aku dulunya stripping, syuting mulu, suruh diem, tiba-tiba puyeng jadinya kepala kan. Gara-gara ya kita itu biasa aktif, jadi aku intuitive dancing itu karena itu, punya kebutuhan ngeluarin energi. Terus juga ngerilis semua perasaan yang manusiawi, perasaan marah, perasaan sedih, perasaan bersyukur, perasaan itu diekspresikan lewat gerakan. Jadi itu bener-bener healingnya minta ampun. Dan itu nggak menyakiti siapa-siapa, nggak menyakiti diri sendiri, nggak menyakiti orang lain, kecuali menyakiti netizen yang pengen komenin gue gila. Biarin aja lah. Kak Caca, halo. Ya? Kak Caca, itu kan di YouTube kan sempat bikin juga tuh pernyataan kalau misalnya meninggal, kasih pesan buat orang-orang tersayang. Udah siapin juga sih Kak? Udah siap, maaf Kak, maksudnya udah siapin juga sih Kak, kayak mau meninggalnya dimakamkan seperti apa, atau udah siapin tempat, atau gitu-gitu nggak sih Kak? Enggak, nggak tahu orang belum mau mati. Belum mau mati gue masih pengen hidup, nanti aja mikirinnya. Atau wasiat. Tadinya mikir sempat mau bikin loh rahasianya tapi sekarang jadi dibilangin, tapi nggak jadi bikin karena aku optimis aku akan hidup umur panjang insya Allah, amin. Dor, kamu ada diam. Mudahan udah 40 menit. Bentar lagi kita kelar loh. Nanti Zoom-nya nggak license ya? Iya, Zoom-nya soalnya yang free. Oke Kak, makasih. Nyanyi aja kali ya Kak buat Sienna Kak. Apa? Nyanyi. Waduh, nggak Sienna bisa itu nangis gue.
Nangis gue, nangis. Kak Caca nanya terakhir boleh nggak sih Kak Caca? Boleh, mumpung masih nyala. Ya Kak Caca, saya Arika. Kak Caca, ini Kak, perjalanan hidupnya Kak Caca kan bisa dibilang nggak begitu baik dan nggak begitu buruk juga ya Kak. Pernah ada di puncak popularitas, tapi juga di dalam diri juga ada sebuah masalah-masalah yang cukup banyak Kak. Kayak permasalahan mental, kayak bipolar, terus juga jauh dari orang tua, dari papa gitu. Misalnya terus terakhir juga kakak mengidap tumor gitu kan. Dan setelah mengetahui ini sebuah takdir yang seperti itu, Kak Caca menyikapinya itu seperti apa sih Kak? Terima kasih. Sama-sama Mas. Jadi jawabannya adalah pertama, aku nggak nganggap diri aku malang, aku nggak nganggap hidupku berat. Karena apa, semua orang punya sufferingnya masing-masing, tapi yang ngaku cuman gue secara publik. Bener nggak? Mas-mas di sini, mbak-mbak di sini juga punya penderitaan banyak dalam hidupnya, tapi kalian diam. Kalau Caca banyak ngomong aja, vokal. Semua orang sama. Aku nggak lebih suffering dari orang lain yang nggak punya kanker. Aku nggak punya suffering lebih banyak dari teman-teman wartawan di sini. Aku nggak punya suffering lebih besar dari masyarakat lain di dunia. Semua orang punya porsi sufferingnya masing-masing. Jadi aku nggak nganggep diriku kayak ya Allah udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa halilintar, ketimpa bumi gitu, nggak gitu. Aku nganggap aku itu pemenang. Karena apa? Setiap suffering aku tunjukin. Aku bukan public figure yang nggak apa-apa juga sih kalau mau jadi public figure yang menjaga reputasi image sempurna aja, itu nggak apa-apa. Itu nggak salah. Karena demi biar brand-brand pada mau nge-endorse gitu kan. Kan mindsetnya brand besar yang prestigious, produser-produser yang mau nge-hire artis itu kan yang image-nya putih. Aku nggak mau jadi yang kayak gitu. Dan aku nggak peduli kalau brand nggak mau jadiin gue brand ambassador, aku nggak ditawarin film. Kepedulianku adalah ngerubah hidup orang dengan cara aku jujur. Nggak hanya saat aku berprestasi, tapi juga pada saat aku hancur. Jadi orang ngerasa, oh Marsyanda aja pernah hancur, sekarang masih bisa bikin one-on-one healing counseling buat orang lain, bisa bikin lagu kayak gitu buat Sienna, bisa punya impact yang besar, bikin orang yang mau bunuh diri jadi nggak jadi bunuh diri karena dengar konten aku di YouTube misalnya. Jadi itu kemenangan buatku gitu. Jadi aku nggak ngerasa aku suffering sih. Maksudnya nggak ngerasa lebih suffering dari orang lain. Gitu sih. Hal yang bikin Kak Caca kuat gitu untuk menyikapi semua takdir ini seperti apa sih Kak? Apa gitu hal-hal yang Kakak pikirkan ya? Ya, mantra motoku adalah aku percaya Allah itu menciptakan setiap hambanya dengan tujuan yang besar, mulia, spesial, dan luar biasa. Di momen-momen aku paling ngerasa lost, momen aku sendiri gemeteran nangis, karena tahu papaku kenapa, karena tahu aku digerebek paksa sama keluarga, lalu aku jadi unstable karena dibom obat-obatan, aku gemeteran, aku panic attack, itu aku sendirian. Tapi aku tahu Allah tuh lagi megang tangan aku. Itu kekuatanku. Aku tahu Allah nggak pernah ninggalin aku sendirian, walaupun si Indonesia bilang lo janda kafir masuk neraka aja. Even during that moment, di momen itu aja aku percaya Allah tuh megang tangan aku. Dia di sebelah aku. Allah itu lebih dekat dari urat nadi, dari nafas aku. Dia sahabat aku. Dan ngeakses Allah tuh nggak ribet. Karena dia itu lebih ribet ngeakses siapa apapun deh pokoknya. Yang prosedural, presiden tuh lebih susah diakses dari Allah buat aku. Ya pastilah. Pasti lagi lalu. Kalau ngeakses Allah mah ya elah. Aku percaya soalnya Allah sahabat aku. Jadi aku tinggal connect, dia lebih dekat dari urat nadi. Kalau emang kita percaya ya udah kita jadi orang yang pemenang. Amin. Oke Kak Caca, terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi kita udahan ya. Makasih ya Kak Caca. Kak Caca, Sama-sama. Semangat. Iya, Kak Caca. Optimis, Kak Caca. Untuk ketemu langsung. Makasih loh semuanya. Makasih banget semuanya ya sudah bergabung di Zoom ini. Maaf lewat Zoom ya. Coba kalau misalnya ini dari Pepretnya ngebiayain pada ke Bali kan seru. Boleh. Jadi pada main ke villa aku kapan-kapan. Maksudnya villa yang aku sewa seru. Kak Caca sampai kapan di Bali, Kak? 21. Oh. Oke. Oke. Pesan-pesannya nonton berita yang disajikan sama teman-teman media ini. Nonton aja terus, udah gitu ya, boleh kan?
Berarti habis dari Bali Kak Caca ke Jakarta nanti habis tanggal 21 atau gimana? Rencana mau ke US aku sebulan. Oh, ada acara apa, Kak? Acara ada apa ya? Pengacara pengangguran banyak acara enggak. Ada beberapa acara lah tapi aku juga lupa banyak listnya. Iya membatasinya lebih ke kayak misalnya udah harus tidur ya tidur gitu karena aku kadang-kadang suka over doyan sama kerjaan jadinya nggak tidur jadinya malah begadang harusnya udah tidur itu aja sih paling jadi lebih sadar sama badan saya tuh cuma manusia yang punya badan daging dan kulit bukan superwoman yang badannya nggak bisa capek aku kan gitu dari dulu sukanya nganggap diri tuh bionic woman. Sekarang sih enggak. Tapi banyak healing treatment macam-macam itu. Healing treatmentnya macam-macam ada dari dok gitu. Aku pamit dulu ya, takut mati. Iya. Kita nggak seru kalau endingnya nggak dadahan, endingnya putus nggak seru kayak. Jangan putus. Iya. Makasih banyak ya Kak Caca waktunya cepet sehat. Sama-sama. Tunggu Kak Caca. Semuanya ya, love you all. Makasih banget teman-teman. Terima kasih waktunya Kak Caca.